Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun secara daring. Karena dengan cuaca yang tidak mendukung. Nah, walaupun kita belajar begini, kita masih bisa, dan alhamdulillah kita masih sehat-sehat semua. Ini Ya, Bu. siapa? Si Rizka yang mau apa? Baiklah, Ibu lanjutkan. Adapun materi kita selanjutnya mengenai kol-kolah. Sebelumnya, di waktu kita duduk di bangku sanawiyah, Ibu kira kalian sudah mempelajarinya, namun kita ulangi kembali. Ya, Bu. Kol-kolah. Oke, Bu. Kol-kolah itu ada secara bahasa dan istilah. Kol-kolah secara bahasa itu artinya gerak, getaran, suara yang memantulkan, dan kemudian menurut istilah itu menyembunyikan dengan suara yang berlebih dari, dan berlakunya bila huruf kol-kolah itu mati atau mati karena wakaf. Kalian tahu wakaf itu dihentikan atau berhenti ya. Kemudian kol-kolah jika kita baca bunyinya itu tidak terus menghilang, melainkan terus terdengar perlahan-lahan. Kol-kolah ini terbagi dua. Ada kol-kolah sukro, ada kol-kolah kubro. Dan hurufnya itu ada berapa? 5, Bu. Siapa? 5. Apa itu? Apa saja? Kop, to, ba, jim, dal. Kol-kolah sukro itu apa? Sukro itu bukan makanan ya. Ini sukro di dalam hukum tajwid, ilmu tajwid. Sukro artinya kecil. Kol-kolah terjadi apabila huruf kol-kolah itu mati atau sukun pada asalnya atau pada umumnya terletak di tengah-tengah kata. Cara membacanya itu dengan pantulan ya. Contohnya yaqta'una. Ada yatma'una. Paham anak-anak? Paham, Bu. Dan ada juga kol-kolah kubro. Kol-kolah kubro ini itu besar. Besar dia, besar. Melebihi sebesar gunung. Dan ini terjadi apabila huruf kol-kolah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dari berada, dan itu berada pada akhir kata. Kalau kubro di akhir kata ya. Cara membacanya itu harus lebih mantap. Dengan
memantulkan suara dengan pantulan yang lebih kuat. Contohnya pada surah Al-Falaq. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu terjadi di akhir ayat. Paham anak-anak? Ya Bu, paham Bu. Paham Bu. Saya kira materi kita hanya segitu. Dan ibu mau tanya, tadi ibu bilang, coba Hamidah, kenapa itu melamun? Hamidah, Ya Bu. coba contohkan Qalqalah kubro. Baik Bu, bentar ya Bu. Jangan lama-lama. Ya Bu ya. Yang lain. Linda, Ya Bu. jangan melamun. Samsiar, Nggak jelas. Kurang jelas Bu. Samsiar, Nggak jelas Bu. kenapa tidur itu, Nak? Kenapa tidur, Nak? Coba tampakkan. Tampakkan wajahnya. Buka kameranya. Anak-anak ibu cantik-cantik kok dihilangkan kameranya. Maaf Bu. Ada lagi yang kurang paham? Anak-anak ibu, dengar ibu enggak? Dengar Bu. Ada lagi yang kurang paham, Nak? Dari materi kita? Ada lagi Bu. Yang mana, Nak? Coba tanyakan. Siapa yang mau bertanya? Coba silahkan. Ibu persilahkan. Mana yang kurang paham dan mana yang tidak mengerti? Coba ditanyakan, Nak. Jangan diam. Jangan tidur. Yang mana, Nak, yang kurang paham itu? Nggak ada lagi Bu. Gak ada lagi. Ya Bu, dari saya nggak ada lagi Bu. Si Rizkanya tidur atau gimana? Menanya apa, Nak? Coba Bu. Kelas roh di huruf jim. Contohnya? Contohnya kalau qalqalah sukro itu seperti yaj'aluna. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, Nak. Yang lain siapa yang mau bertanya silahkan. Ini nanti mengenai ke UAS kalian, tambahan nilai ya. Siapa yang bertanya, Ibu akan memasukkan nilai kalian ke siakat. Iya Bu, ayo bertanya kawan, cepat. Kita udah mau habis. Dulu tanya. Sudah? Tidak ada lagi, Nak? Bu. Iya, apa, Nak? Perbedaan qalqalah kubro itu Bu. Qalqalah sukro itu, Nak, tadi kan sudah dijelaskan. Qalqalah sukro itu kecil. Jadi, jika qalqalah sukro ini terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun
pada kata asalnya atau pada umumnya terletak di tengah-tengah. Di tengah. Kalau kubro itu pada akhirnya. Contohnya, yaqta'una. Di situ kan terdapat huruf qaf. Jadi itu kan di awal. Nah, kalau qalqalah kubro itu di akhir. Contohnya itu tadi, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di akhir dia. Paham, Nak? Paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Paham, Bu. Udah? Sudah zuhur kayaknya ya? Ya. Masih ada yang mau bertanya atau masih? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah paham, semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan semoga semoga dengan mempelajari tentang qalqalah ini kita dapat memahami bahwa di dalam ilmu tajwid juga sangat penting. Jadi kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran atau menerapkan makrosnya begitu. Ya, paham? Ya, Bu. Absennya jangan lupa diisi ya, Nana. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.